Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik santri Pesantren Progresif Bumi Selawat, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan jasmani maupun rohani, dan semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah perilakuku. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik santri yang berbahagia, semoga dirahmati Allah, amin. Pelajaran yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini atau di pertemuan kali ini adalah ilmu tajwid. Kemudian kitab yang akan kita pakai adalah kitab Syifa'ul Jinan fi Tarjamati Hidayati Sibyan yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan rahimahullah. Di dalam kitab ini terdapat beberapa bait nazaman Hidayatus Sibyan. Bab yang pertama itu tentang bab ahkamun tanwin wan nunis sakinah dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca nazaman Hidayatus Sibyan yang terdapat di kitab ini. Kalian bisa mengikuti saya, kalian bisa mengikuti Ustadz ya. Kemudian lagunya juga bisa mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman hurrira sammaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyinu idharu idghamun ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara wa fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i
wa adghim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kadun yafam bida watmim bila gunnatin filamin wara wal qalbu indal baimi man dzukira wa akhfiyanna inda bakil ahrufi jumlatuha khamsatu ashin fa'rifi sifdathana kam jada syasun qad sama dum tayyiban zin fitu qanda zaliman. Nah, cukup dulu membaca nadhamannya. Kita baca beberapa saja ya barusan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait isi dari nadhaman tersebut. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung dan semoga kemuliaan dan kebesaran tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW kekasih kita. Wa alihi wa sahbihi wa man qara. Juga para keluarganya, sahabatnya, serta semua orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Wa haka fit tajwidi nadman hurrira. Dan di dalam ilmu tajwid ini terdapat nadhaman yang sudah diselaraskan. Sammaituhu hidayatus sibyani. Nadhaman ini dinamakan nadhaman hidayatus sibyan arju ilahi ghayatar ridwani, sebagai pedoman untuk anak-anak dan mengharapkan sekali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semua kitab, baik itu yang bernadham ataupun tidak bernadham, itu pasti akan dimulai dengan kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya. Oke, itu terkait muqaddimah dari kitab Syifaul Jinan ini. Adik-adik santri yang dirahmati Allah, yang dinamakan dengan ilmu tajwid itu adalah ilmu atau salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran. Yang mana ketika tata cara ini dipelajari kemudian dipraktekkan, nanti akan menghasilkan suatu bacaan yang baik, bagus dan benar, sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang pertama yang akan kita pelajari dari pelajaran tajwid ini adalah bab tentang ahkamut tanwini wan nunis sakinati, yaitu tentang hukum-hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Terdapat 4 hukum atau 4 bacaan ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Bacaan yang pertama atau hukum yang pertama adalah izhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab dan yang keempat adalah ikhfa. Kemudian idgham ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yang kedua ada idgham bila gunnah. Oke, yang pertama, hukum yang pertama atau bacaan yang pertama adalah izhar yang akan kita bahas terlebih dahulu. Apa yang dinamakan izhar itu? Izhar secara bahasa bermakna jelas atau terang. Artinya ketika terdapat bacaan izhar, maka cara bacanya harus jelas seperti itu. Kemudian pengertian secara istilah adalah yaitu ketika terdapat tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, ya huruf izhar itu ada 6, maka harus dibaca izhar atau jelas. Apa saja huruf-huruf izhar yang 6 itu? Yang pertama adalah hamzah, ha,
ha, kha, ain, dan ghin. Ustaz ulangi, yang pertama adalah hamzah, ha, kha, ain, ghin. Ya. Keenam ini merupakan huruf izhar. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka harus dibaca izhar. Contoh, Ustaz akan memberikan contoh satu persatu dari ke-6 huruf ini. Contoh yang pertama, dari huruf yang pertama yaitu huruf hamzah, Ustaz memakai nun mati. Nun mati bertemu dengan hamzah. Contohnya adalah man amanah. Jadi di situ ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan hamzah. Nah, ini bacaan izhar dan cara bacanya harus dengan jelas. Ya, sifatnya izhar itu adalah jelas atau terang. Maksudnya jelas, tidak boleh mendengung atau tidak boleh samar-samar. Seperti gini semisal man amanah. Nah, itu keliru. Yang benar adalah man amanah. Harus jelas. Tidak boleh samar, tidak boleh dengung. Kemudian contoh yang kedua, Ustaz ngambil dari tanwin, yaitu tanwin bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan ha. Contohnya qaumin hadin, qaumin hadin, qaumin hadin. Nah, itu terdapat tanwin bertemu dengan huruf ha dan harus dibaca jelas, harus dibaca izhar. Kemudian contoh yang ketiga, dari huruf ain, Ustaz mengambil dari nun sukun. Contohnya adalah min ilmin, min ilmin, min ilmin. Nah, di situ cara membaca min, cara membaca nun sukun bertemu dengan ain itu harus jelas, harus dibaca izhar. Min ilmin, tidak boleh dibaca dengung semisal min ilmin. Cara bacanya harus min ilmin. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, yaitu yang terdiri dari huruf ghin. Ustaz mengambil atau memberi contoh dari tanwin bertemu dengan ghin. Contohnya adalah azizun ghafur, azizun ghafur. Nah, itu harus jelas. Tidak boleh dibaca azizun ghafur, azizun ghafur, tidak boleh. Harus dibaca azizun ghafur. Oke. Contoh berikutnya adalah yang bertemu dengan huruf ha. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Contohnya wanhar, wanhar, wanhar. Tidak boleh dibaca wanhar, tidak boleh. Kalau dibaca seperti itu nanti dengung. Sedangkan izhar itu pengertiannya atau sifatnya adalah harus jelas. Wanhar. Nah, kemudian contoh yang terakhir yaitu terdiri dari huruf kha. Ustaz mengambil dari tanwin. Tanwin bertemu dengan kha. Contohnya adalah nidaan khafiyan, nidaan khafiyan, nidaan khafiyan. Lah, an tanwin bertemu dengan kha itu wajib atau harus dibaca jelas atau izhar. Tidak boleh dibaca dengung ataupun samar-samar. Oke. Itu merupakan penjelasan dari izhar, kemudian contoh-contoh izhar. Adik-adik santri yang dirahmati Allah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk pembahasan berikutnya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini atau kegiatan belajar mengajar di kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.